Orang-orang yang tidak menjauhkan firman dari hidupnya. Firman-Mu tidak kulupakan. Yang merenungkan firman siang dan malam itu ternyata perlu asisten, perlu bantuan. Gak bisa kita renungkan, otak kita itu cenderung gak ke arah firman. Kita perlu bala bantuan. Seperti orang bantuan pendengaran itu loh, Anda lihat kan ada satu gadget yang dimasukkan di dalam kupingnya. Kita juga butuh alat untuk mendengar suara Tuhan. Pasang ayat-ayat. Pasang ayat-ayat. Dan ternyata kalau kita lakukan itu, apa saja yang kita perbuat akan berhasil loh. What a reward ya. Semua orang yang kayak gitu sama firman. Satu persatu saya melihat, Tuhan itu membuat perbedaan antara orang yang mencarinya dengan yang tidak. Saya jangan diberkati sekali pada waktu terdiagnosa kanker. Bu Sam dulu. Saya dapat cerita bagaimana sampai ditulisin ayat-ayat. Bukan ayat sebagai jimat loh, jangan salah ngerti. Tapi orang yang bergumul dengan kanker contohnya, itu pergumulan nyata ya. Jangan sampai kita itu hakimi, gurui mereka dan berkata, nggak usah terlalu berlebihan. Anda belum alami soalnya. Sekali kena jarum kemoterapi, saya salah ngomong, jarum kemoterapi. Itu bukan lagi sesuatu yang Anda bisa berteori. Saya masih ingat waktu itu Bu Sam tulis ayat-ayat itu di badannya ya. Kertas taruh di badannya gini, kita bisa tertawa kali, but it worked then. Kankernya sembuh. Haleluya, kasih Yesus. Saya nggak tahu kalau harapan seorang penderita kanker bukanlah penggenapan janji. Mungkin dia berkata dia siap mati. Mungkin hari ini saya tidak melihat seorang yang saya sangat kasih di sini, yang kita semua kasih. In the fight of life, in the fight of faith. Di dalam perjuangan iman kita harus melawan arus. Pegang erat-erat, firman-Mu tidak kulupakan. I recall in my memory. Aku pancing kembali, aku gali dalam-dalam. Apa yang telah ku masukkan dalam berangkas ingatanku. Ku tarik kembali, ku renungkan firman-Mu. Dan barang siapa merenungkan firman siang dan malam, apapun yang diperbuatnya, pasti akan berhasil. Now understand why. Kenapa tidak ada terobosan dalam pekerjaan kita. Saya tidak bisa dengan cara murahan berkata, karena ini, maka itu Tuhan izinkan itu. Itu namanya murahan Bapak Ibu. Tapi mungkin juga benar. Bahwa terobosan tidak pernah mengetuk pintumu. Karena firman tidak pernah kau ketuk pintunya. Kenapa sampai hari ini orang tua juga belum kenal Tuhan? Tidak bisa tentunya kita menyalahkan diri. Dan saya tidak pernah jadi orang Kristen yang suka blaming dan selalu cari kambing hitam. Tidak. Tapi saya dalam memberi diagnosa ceritanya, kadang-kadang saya harus jujur mengakui meskipun itu susah dengan akses yang bahaya juga, dengan resiko bahwa orang lain akan telan mentah-mentah. Saya berani katakan, sometimes kadang-kadang adalah karena idleness. Karena kemalasan rohani kita untuk tidak sungguh-sungguh berpegang erat pada firman. Karena memang Tuhan memberi upah, Ibrani katakan pasal 11, pada orang-orang yang mencari Dia. Kalau engkau mencari Allah, percayalah bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah pada barang siapa yang mencarinya. Your relationship to the word will determine the word's relationship to you. Hubunganmu dengan firman akan menentukan hubungan firman denganmu. Makanya janji Allah tidak tertarik untuk datang hinggap. Penggenapannya itu tidak tertarik hinggap dan tinggal di dalam diri orang-orang tertentu. Bapak Ibu Saudara, saya ajari Anda dan saya sama-sama kita mengingat, memorizing the scriptures very important. Tolong diingat-ingat, baca. Tidak tentu kita harus ingat ayat. Ininya minimal kalau kita nggak ingat ayat dan pasalnya, kita ingat bukunya gitu. Kita Filipi mana ya? Aduh, itu loh yang berkata, aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. I can do all things through Christ who gives me strength. Filipi pasal boh ayat boh. Gak apa-apa tuh, asal Filipinya betul. Ingetin. Pelan-pelan itu nanti angka pun mudah diingat. Kita tidak harus ingat semua kejadian sampai Wahyu dan tidak ada kompetisi. Ayo kita jor-joran yuk. Siapa ingat lebih banyak ayat? Emangnya ayat dipakai untuk adu kerohanian? Ayat itu untuk kegunaan. Iya ya, kadang-kadang juga
kita mesti ada semacam kompetisi antara saya dan Pak Sam. Ingat lebih banyak ayat mana ya? Mana lebih saya dan Pak Sam, siapa ingat lebih banyak ayat? Enggak tentu, mungkin Pak Sam. Nah, kita kan saling melemparkan begini. Kalau kita tidak saling melemparkan, malah tidak menggenapi ayat. Menyombongkan diri. Tidak ada keperluan untuk kita berlomba, bertanding. Siapa tahu ayat lebih, jangan-jangan nanti kita jadi Farisi. Tujuannya bukan untuk orang lain, tujuannya untuk dirimu. Kurenungkan firman-Mu. Kurenungkan firman Tuhan. Firman-Mu ini tidak kulupakan. Memorizing the scriptures. Sayang sekali dulu waktu saya pindahan, semua buku itu katut ikut dengan library saya yang saya kasih ke seorang teman. Atau lebih tepatnya, dia beli murah-murah semua buku saya. Tapi nggak apa-apa, sumbernya di sini kok. Saya nggak punya black book sekarang, saya punya brown book. Ini pedoman segala sesuatu. Hari ini saya beri kredit bahwa segala sesuatu di hidup saya yang baik dan benar mulai dari buku ini. Saya ajari Anda lewat khotbah saya akan point you to the real source, the Bible. Supaya yang Anda kejar bukanlah pengkhotbah, supaya yang kita kejar bukan sensasi tapi esensinya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya tidak mau menghakimi karena saya tahu sekarang ini sudah akhir zaman dan zaman baru, zaman modern. Saya ini mengakui saya ketinggalan zaman. Tapi saya tidak pernah mau berubah sampai saya mati. Catat kata-kata saya. Saya nggak akan hakimi nilai dan saya tidak merasa lebih rohani. Dan saya tidak merasa itu yang benar karena itu hanyalah cara atau metode belaka. Tapi sampai hari ini saya ke gereja tetap bawa bukunya. Karena pasti nanti kalau dalam diri, kalau saya tidak bawa buku ini rasa kekurangan sesuatu. Sekalipun saya ada aplikasi HP saya, ada NSV, ada NIV, ada NLT, The Message, semuanya itu ada. Saya punya telepon, handphone. Itu kalau sampai suatu hari itu betul-betul dia ngadat, itu karena Alkitab di dalamnya. Tapi selama saya hidup, buku ini tidak pernah kadaluarsa. Online tidak akan bisa menggantikan onsite. Bagaimana kalau saya online dengan istri saya seumur hidup kami? Nggak bisa. I need to touch her. And I want her to touch me. I want something I can touch. Kalau tidak gitu namanya bukan Alkitab, tapi Al-handphone. Jangan sebut itu Alkitab. It's not a kitab. Sorry, gembalamu kuno. Tapi saya tidak akan pernah say sorry karena kekunoan saya. Itulah sebabnya imanku usianya juga 2000 tahun. Orang lain tidak percaya mujizat, mereka hanya percaya cara manusia. Saya tetap percaya mujizat. Selama saya pimpin jemaat ini, saya akan terus percaya mujizat. Orang lain lihat orang lain jatuh, semua khawatir kapan kau jatuh. Aku tetap pegang teguh. Karena orang lain jatuh itu urusannya dia. Aku berdiri di atas dasar kebenaran. I'm fine to be kuno. Saya tidak punya niat untuk jadi modern dalam hal-hal tertentu. Tapi jas saya modern. Seperti ketimpa cat. Luaran boleh modern. Dalamnya tetap harus kisah para rasul. Saya berdoa jemaat ini. Cintanya bukan cinta kemudian. Cinta akhir zaman. Cintanya adalah cinta kasih mula-mula. Haleluya.